Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Betapa seringnya kita diuji oleh situasi-situasi yang menantang dalam hidup ini. Namun, di antara semua ujian tersebut, satu yang mungkin paling sulit adalah ketika kita direndahkan oleh orang lain. Saat itu terjadi, bagaimana seharusnya kita merespons? Apakah kita membiarkan emosi menguasai diri ataukah kita mencari cara yang lebih elegan dan bijaksana untuk menghadapinya? Hari ini, kami mengajak Anda untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat membantu kita mengubah penghinaan menjadi peluang pertumbuhan pribadi. Apakah Anda pernah merasa direndahkan? Apakah Anda pernah merasa hinaan dan penghinaan dari orang lain? Jika iya, maka Anda tidak sendirian. Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita merespons pada saat-saat tersebut. Dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Mari kita cari tahu bersama bagaimana cara mengubah momen-momen yang merendahkan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan dan ujian. Namun, di antara semua hal tersebut, satu yang paling mungkin merobek harga diri dan kepercayaan diri kita adalah ketika kita direndahkan oleh orang lain. Penghinaan, celaan, atau penilaian negatif bisa menjadi pukulan emosional yang berat, menggoyahkan pondasi kesejahteraan mental kita. Namun, di balik semua itu, ada kesempatan yang tersembunyi, sebuah potensi untuk memperkuat diri dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saat kita direndahkan, kita dihadapkan pada pilihan krusial. Apakah kita akan membiarkan kata-kata dan tindakan mereka mengendalikan kita, ataukah kita akan menggunakan momen tersebut sebagai titik tolak untuk pertumbuhan pribadi yang luar biasa? Saat itulah yang menjadi penanda karakter sejati kita. Dalam video ini, mari kita telaah bersama bagaimana cara kita dapat merespons dengan bijaksana terhadap situasi-situasi yang merendahkan. Kita akan menjelajahi strategi-strategi yang tidak hanya membantu kita menghadapi penghinaan dengan tenang dan berkelas, tetapi juga memberikan kita kekuatan untuk berkembang melalui pengalaman-pengalaman yang sulit. Mari bersama-sama kita temukan cara-cara untuk mengubah penderitaan menjadi pendorong kesuksesan, dan penghinaan menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita menyadari bahwa penghinaan seringkali mencuat dari ketidakamanan dan kecemburuan orang lain. Namun, itu tidak berarti kita harus membiarkan kata-kata mereka menghancurkan kita. Sebaliknya, kita bisa menggunakan momen tersebut sebagai kesempatan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Mengubah pandangan terhadap penghinaan bukanlah tugas yang mudah, namun sangat mungkin dilakukan. Pertama-tama, introspeksi diri adalah kunci utama. Renungkanlah apa yang membuat kita merasa direndahkan dan coba identifikasi apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut. Jika ada, jadikan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Namun, jika tidak, belajarlah untuk melepaskannya dan fokus pada aspek positif dalam diri kita sendiri. Kita perlu membangun kepercayaan diri yang kokoh. Ingatlah bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan, melainkan oleh bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Temukanlah hal-hal yang kita kuasai dan lakukan dengan baik, serta jadikan mereka sebagai landasan untuk membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Perkuatlah dukungan sosial. Dalam momen-momen sulit seperti ini, memiliki orang-orang yang mendukung dan memahami kita sangatlah penting. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dengan teman dekat atau keluarga yang kita percayai. Mereka bisa memberikan dukungan moral dan perspektif yang berharga dalam menghadapi penghinaan. Dengan mengubah cara kita memandang penghinaan, kita bisa menjadikannya sebagai pendorong pertumbuhan pribadi. Dengan introspeksi yang mendalam, membangun kepercayaan diri yang kokoh, dan memperkuat dukungan sosial, kita bisa merubah penghinaan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar. Ingatlah bahwa setiap pengalaman merendahkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, mari kita hadapi setiap penghinaan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Karena itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian dan ketahanan kita.
Saat kita dihadapkan pada penghinaan, langkah pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran kita adalah untuk membalasnya dengan penghinaan yang sama. Namun, pada kenyataannya, itu hanya akan memperburuk situasi dan memperluas lingkaran konflik. Sebagai gantinya, mari kita lihat bagaimana kita bisa membalas penghinaan dengan kebaikan. Cobalah untuk memahami sumber ketidakpuasan atau kecemburuan dari orang yang menghina kita. Bisa jadi mereka merasa tidak aman atau tidak bahagia dengan diri mereka sendiri. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih empati terhadap mereka dan menanggapi dengan kebaikan. Berusahalah untuk menjaga emosi kita tetap terkontrol. Memang, tidaklah mudah untuk tetap tenang dalam situasi yang menyulitkan seperti ini, tetapi dengan mengendalikan emosi kita, kita dapat memberikan respons yang lebih bijaksana dan efektif. Tunjukkan kebaikan kepada orang yang menghina kita. Ini bisa berupa tindakan sederhana seperti tersenyum atau memberikan kata-kata yang memotivasi. Dengan demikian, kita tidak hanya mempertahankan integritas diri kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Dengan membalas penghinaan dengan kebaikan, kita tidak hanya memutus siklus negatif konflik, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dengan memahami sumber ketidakpuasan mereka, mengendalikan emosi kita, dan menunjukkan kebaikan, kita dapat membangun jembatan yang menghubungkan kita dengan lebih banyak orang dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Jika kita mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang berkelas dan penuh toleransi, kita tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kedamaian dan kerjasama di antara kita semua. Sebagai individu yang bijaksana, mari kita terus berusaha untuk membalas penghinaan dengan kebaikan, karena tindakan kecil tersebut bisa memiliki dampak besar dalam menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua orang. Seringkali, penghinaan datang dari rasa tidak percaya diri orang lain. Namun, penting untuk tidak membiarkan diri kita terkalahkan oleh kata-kata mereka. Saat kita direndahkan, kita dihadapkan pada pilihan krusial. Apakah kita akan membiarkan kata-kata dan tindakan mereka mengendalikan kita, ataukah kita akan menggunakan momen tersebut sebagai titik tolak untuk pertumbuhan pribadi yang luar biasa? Untuk bangkit dari pengecilan, kita perlu melakukan introspeksi diri yang mendalam. Mari kita refleksikan apa yang membuat kita merasa direndahkan dan mengapa kata-kata tersebut begitu berdampak pada diri kita. Dengan memahami akar dari perasaan tersebut, kita dapat menemukan kekuatan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri yang mungkin telah menghambat kemajuan kita. Fokuslah pada hal-hal yang membuat kita unik dan berharga. Setiap individu memiliki potensi dan bakat yang unik. Dengan menemukan dan mengasah potensi tersebut, kita bisa membangun kepercayaan diri yang kokoh dan menghadapi penghinaan dengan kepala tegak. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat kita. Teman dan keluarga yang peduli akan memberikan dukungan moral dan motivasi yang kita butuhkan untuk bangkit dari pengecilan. Jangan merasa sendiri dalam menghadapi perasaan tersebut, karena ada banyak orang yang siap membantu dan mendukung kita. Dengan membangun diri dari bawah, kita dapat mengubah penghinaan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar. Dengan melakukan introspeksi yang mendalam, fokus pada keunikan dan nilai-nilai positif kita, serta mencari dukungan dari orang-orang terdekat, kita bisa mengatasi rasa tidak percaya diri dan meraih potensi penuh kita. Dengan memilih untuk bangkit dari pengecilan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan kekuatan untuk mengubah situasi yang sulit menjadi peluang pertumbuhan. Jadi, mari kita hadapi setiap penghinaan dengan kepala tegak dan hati yang lapang, karena itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian dan ketahanan kita. Dengan sikap yang teguh dan tekad yang kuat, kita dapat melangkah maju dengan percaya diri menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh prestasi. Ketika kita merasa direndahkan, seringkali kita cenderung merasa rendah diri dan tidak berdaya. Namun, sesungguhnya, di dalam keterbatasan kita terdapat potensi besar yang belum kita sadari. Mari kita jelajahi bagaimana kita dapat membangun diri dari bawah dan menemukan kekuatan dalam keterbatasan. Kita perlu mengubah cara pandang terhadap keterbatasan kita. Sebaliknya, lihatlah keterbatasan sebagai tantangan yang dapat memacu kita untuk berkembang.
Identifikasi bakat dan potensi yang ada dalam diri kita, dan fokuslah untuk mengembangkannya. Buatlah rencana tindakan yang jelas untuk meraih tujuan kita. Jangan biarkan keterbatasan menjadi alasan untuk tidak mencoba. Dengan tekad dan kerja keras, kita dapat mengatasi rintangan dan mencapai impian kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat kita. Mereka bisa memberikan dorongan moral dan inspirasi yang kita butuhkan untuk terus maju meskipun dihadapkan pada penghinaan. Dengan membangun diri dari bawah dan menemukan kekuatan dalam keterbatasan, kita dapat mengubah penghinaan menjadi motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengubah cara pandang terhadap keterbatasan, membuat rencana tindakan yang jelas, dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat, kita bisa melangkah maju dengan keyakinan dan determinasi menuju masa depan yang lebih baik. Penghinaan bukanlah batu sandungan yang menghalangi kita, melainkan batu loncatan yang mendorong kita menuju tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Jadi, mari kita hadapi setiap penghinaan dengan tekad yang kuat dan semangat yang menggebu, karena itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan yang sejati. Dengan sikap yang teguh dan tekad yang kuat, kita akan mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang, dan setiap rintangan menjadi pijakan menuju impian kita. Terakhir, mari kita bicarakan tentang bagaimana kita dapat merespons dengan elegan ketika kita direndahkan oleh orang lain. Seringkali, godaan untuk membalas dengan penghinaan atau kemarahan begitu besar, namun respons tersebut jarang membawa dampak positif. Mari kita telusuri bagaimana kita dapat menjaga ketenangan di tengah badai penghinaan. Praktikkan kesabaran dan pengendalian diri. Ketika kita direndahkan, reaksi alami kita mungkin adalah merespons dengan emosi yang memuncak. Namun, dengan mempertahankan ketenangan dan menjaga pikiran yang jernih, kita dapat memberikan respons yang lebih bijaksana dan terukur. Perhatikan komunikasi nonverbal kita. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita dapat memberikan sinyal yang kuat tentang perasaan kita. Cobalah untuk tetap tenang dan terkontrol, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Berlatihlah untuk merendahkan rendahan dengan memberikan tanggapan yang diplomatis. Hindari merendahkan balik atau membalas penghinaan dengan cara yang sama. Sebaliknya, berikan tanggapan yang sopan namun tegas, yang menegaskan harga diri kita tanpa perlu menyinggung orang lain. Dengan merendahkan rendahan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri dan bahwa kita tidak akan membiarkan orang lain merusak kedamaian kita. Dengan menjaga ketenangan di tengah badai penghinaan, kita menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi, mari kita hadapi setiap penghinaan dengan sikap yang teguh dan penuh dengan keberanian, karena itu adalah tanda dari kekuatan yang sejati. Dengan cara ini, kita tidak hanya mempertahankan integritas diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan saling penghormatan dan keberanian untuk bertindak dengan kebaikan hati. Dalam perjalanan hidup ini, penghinaan adalah ujian yang seringkali datang tanpa diundang. Namun, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya menjadi peluang pertumbuhan dan kebijaksanaan. Setiap kali kita merasa direndahkan, itu adalah panggilan untuk menemukan keberanian di dalam diri kita, untuk menunjukkan bahwa kita dapat tetap tegar dalam menghadapi cobaan. Jangan biarkan kata-kata dan tindakan orang lain meruntuhkan kita. Jadikan setiap penghinaan sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Terima kasih telah menonton dan bergabung dalam perjalanan ini untuk menggali cara-cara elegan menghadapi penghinaan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Mari kita terus berjuang untuk hidup yang lebih bermartabat dan penuh kedamaian. Dan ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Teruslah berani, teruslah berkembang, dan tetaplah tegar. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.